Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ajia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari Ibu. Yang pertama yaitu strategi dan metode dasar pengawasan bank. Yang diantaranya, yang pertama yaitu pengaturan atau regulasi. Pengaturan dan regulasi ini mencakup tiga golongan besar. Yang pertama yaitu mengatur tata cara dan perizinan berdirinya suatu bank yang termasuk ke dalamnya jaringan kantornya. Yang kedua yaitu pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Yang ketiga yaitu pengaturan tentang informasi yang diperlukan otoritas pengawasan bank. Yang kedua yaitu ada pengawasan bank secara tidak langsung atau offsite supervisor, di mana otoritas moneter. Yang ketiga yaitu pengawasan secara langsung atau inside supervisor, di mana otoritas pengawasan bank ingin meyakinkan langsung berdasarkan data dan dokumen yang disajikan oleh bank, dan juga menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Yang keempat adalah kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Otoritas pengawasan bank di sini berusaha untuk memahami alur pemikiran dan juga komitmen manajemen bank. Yang kelima yaitu ada tindak remedial atau penerapan sanksi. Otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan juga mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Yang keenam yaitu ada kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain, di mana di sini kerjasama itu untuk saling bertukar informasi permasalahan yang terjadi pada otoritas pengawasan bank, juga gunanya untuk mengambil manfaat, juga menyempurnakan strategi, kebijakan, dan juga teknik pengawasan bank. Pertanyaan yang kedua yaitu adanya prinsip operasi lembaga keuangan syariah. Prinsip operasi lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama, keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini ketika berbagi keuntungan atas penjualan dilakukan dengan cara yang sebenar-benarnya berdasarkan kontribusi dan resiko dari masing-masing pihak. Yang kedua yaitu kemitraan, di mana prinsip kemitraan ini sama dengan prinsip kesetaraan di antara pihak yang terlibat kerjasama. Yang ketiga prinsip transparansi, di mana lembaga keuangan syariah harus melakukan pelaporan secara terbuka dan juga berkesinambungan supaya pemilik dana atau pihak-pihak yang terlibat mengetahui dananya. Yang keempat, universal. Pelayanannya, lembaga keuangan syariah tidak boleh memilih nasabah. Mereka harus melayani semua nasabah dengan golongan ras agama yang berbeda-beda sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertanyaan yang ketiga yaitu manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk ditandai dengan 5 adanya tanda. Yang pertama yaitu kebijakan memperoleh dana bank dan menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua yaitu mengambil resiko yang berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kemerosotan kualitas aset dan posisi resikonya. Yang ketiga yaitu adanya kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat yaitu penilaian aset yang tidak realistis. Yang kelima yaitu termasuk dalam melakukan klasifikasi kualitas pembiayaan serta tidak adanya transparansi.